Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok berenam ingin vlog belajar ekonomi akuntansi. Ya, jadi saksikan saja. Kenalan nggak sih? Saya Kevin. Saya Nathanael. Saya Ridwan. Saya Firman Jalul Tajen Hajian. Saya Andustia. Saya Alvaro Sabira Arjo. Ya, jadi saksikan saja vlognya. Asik. Ya, guys, jadi kita OTW belajarnya jadi di perpus ya, Rok? Ya. Di perpus ya, guys. Kita jadinya ke perpus. Nih, musuh. Jadi langsung aja skip ke perpus ya. Kita udah sampai di perpustakaan ya. Dan di sini ada member ini. Di sini ada member ini. Mem. Say hi. Hai mem. Hai. Oh. So hungry. Jadi kita masuk ke perpus ya, guys. I'm hungry, ma'am. I'm hungry. Enggak boleh. Liar. Boleh ikut enggak gua? Enggak. Sudah di dalam perpustakaan ya. Sedang mempelajari tentang akuntansi. Dan di sini pertama kita sedang membaca konsep akuntansi. Jadi di sini pertama konsep akuntansi. Konsep akuntansi merupakan salah satu ilmu yang cukup banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan dengan kegiatan usaha. Melalui akuntansi, perusahaan dapat memantau apakah usaha yang sedang dijalankannya berada dalam kondisi yang baik atau tidak. Akuntansi memiliki peran yang sangat penting bagi ekonomi Indonesia. Kebijakan atau keputusan yang dipilih oleh pemerintah, perusahaan atau individu lainnya dapat tepat karena mengandalkan informasi yang diperoleh. Meskipun akuntansi memberikan berbagai kemudahan prinsip, melakukan kegiatan ilmu dan pemahaman mengenai pengertian prinsip dasar akuntansi juga penting untuk dipahami oleh para pengusaha. Yang pertama, pengertian akuntansi. Akuntansi berasal dari kata accounting yang artinya adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi digunakan di hampir seluruh kegiatan bisnis di seluruh dunia untuk mengambil keputusan. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi atau perusahaan yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukan informasi tersebut. Akuntansi bertujuan untuk menyediakan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegangan saham, kreditor, atau pemilik. Menurut American Accounting Association (AAA), akuntansi adalah sebuah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa akuntansi merupakan media atau alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pemakai yang berkepentingan dengan masalah penggolongan perusahaan. Informasi akuntansi memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengambilan keputusan, sehingga akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis. Melalui informasi akuntansi, kondisi suatu perusahaan dapat diketahui. Sampai titik. Ya, jadi tujuan akuntansi pada dasarnya tujuan akuntansi adalah untuk melakukan pencatatan, mengumpulkan serta mengelompokkan informasi terkait keuangan, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah usaha. Tujuan pencatatan akuntansi dibagi menjadi dua. Apaan tuh, Bang? Secara umum dan secara khusus. Nah, untuk tujuan akuntansi secara umum ya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ridwan. Ayo. Yang pertama adalah tujuan akuntansi secara umum. Pertama, memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi laba perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan. Yang ketiga, menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Yang keempat,
memberikan informasi mengenai keuangan 4,5 aktiva maupun pasifa perusahaan. Yang terakhir adalah memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, uang, serta modal. Dan yang kedua akan dibacakan oleh Pandu. dua tiga. Pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Informasi akuntansi sangat dibutuhkan bagi semua pihak, baik karyawan, perusahaan, investor, hingga pemerintah. Hal ini karena informasi akuntansi menampilkan kondisi keuangan perusahaan sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan. Berikut itu pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi akan dibacakan oleh Mas Pandu. Pihak internal adalah pemakai informasi dari dalam perusahaan itu sendiri. Pihak internal yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan, yaitu manajer perusahaan yang menjalankan, mengorganisasikan, menjalankan bisnis dan mengawasinya. Di dalamnya termasuk manajer pemasaran, pengawas produksi, direktur keuangan dan sebagainya. Diri dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Jadi yang kedua ada pihak eksternal yaitu yang berada di luar perusahaan tetapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Adapun ada pihak eksternal yang dimaksud sebagai berikut, seperti pemilik perusahaan atau pemegang saham atau investor, ada karyawan dan sertifikat pekerja, dan juga ada kreditor, ada kreditur, ada bulan-bulan pemerintah, dan pelanggan dan masyarakat. Dan ada lagi kualitas informasi akuntansi akan dibacakan oleh Neil. Udah pan jeda dulu kocak. Kualitas informasi akuntansi. Seorang pemilik usaha atau bisnis perlu mempertanyakan apakah kualitas informasi akuntansi yang diperoleh sudah memenuhi standar atau belum. Terkadang banyak pelaku usaha yang tahu pentingnya fungsi akuntansi tetapi hanya sebatas pada mencatat pemasukan dan pengeluaran saja. Perlu kalian ingat, bagian terpenting dari informasi akuntansi adalah menyediakan data keuangan yang relevan dan akurat sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kualitas informasi akuntansi harus diperhitungkan ketika menyusun atau mengevaluasi laporan keuangan suatu perusahaan. Berikut ini karakteristik kualitas informasi akuntansi yang akan dibaca oleh Afif Anjal. Mudah dipahami. Laporan akuntansi harus jelas dan mudah dimengerti agar laporan keuangan dapat digunakan dan bermanfaat. Data yang dijadikan sumber informasi akan digunakan mengambil keputusan dan dalam rencana masa yang akan datang. Kedua, relevansi. Relevansi menunjukkan bagaimana suatu informasi perlu dilaporkan sehingga membantu pengguna dalam memprediksi atau mengambil keputusan. Ketiga, materialitas. Materialitas berarti hanya informasi bersifat material yang dilaporkan. Keempat, reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu informasi akuntansi yang diperlukan yaitu akurat. 5. Keterbandingan. Informasi akuntansi harus dikomparasi atau dibandingkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga dapat terlihat konsisten atau tidak. Keenam, konsistensi. Metode yang dilakukan secara konsisten memberikan kualitas informasi yang menjadikan akuntansi lebih bernilai. Ya, yang ke-8 adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu menjadi aspek tambahan referensi. Ketika informasi sudah tidak tersedia saat diperlukan atau terlambat diperbarui setelah dilaporkan akan membuat laporan tersebut berkurang nilainya sehingga tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar pertimbangan pada masa yang akan datang. Nah, yang ke-9 dapat diverifikasi. Suatu informasi akuntansi yang dapat diverifikasi memberikan tingkat keyakinan yang signifikasi. Artinya informasi tersebut benar-benar mewakili apa yang dimaksud atau direpresentasikan. Nah, yang 10 konservatisme. Mengacu pada konvensi. Yang ke-10 adalah konservatisme. Mengacu
mengacu pada konvensi yang dipegang banyak akuntan agar tepat dalam mengambil keputusan akuntansi. Pada umumnya, akuntan, manajer, dan investor cenderung menyukai kesalahan yang terjadi dalam pengukuran mengarah pada kesalahan kecil, alih-alih melebih-lebihkan aset dan laba bersih. Inilah yang disebut konvensi konservatisme. Prinsip dasar akuntansi. 1. Prinsip entitas ekonomi, prinsip biaya historis, prinsip kesinambungan usaha, prinsip pengungkapan penuh, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip periode akuntansi, prinsip konsistensi, prinsip satuan moneter, prinsip materialitas. Penutupan. Ya. Jadi ya jadi segitu aja dari kelompok kita. Jadi Sekian ya. maaf Kalau jika ada salah, ada kurang gitu. Ya udah. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Hop. Tuh.